Halo guys, balik lagi nih dengan gua Bang Velo di segmen yang akan membuat kalian kaya dengan lama. Apalagi kalau bukan dijual foto. Gedenta. Oke cuy, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan banyak rezekinya, banyak sehatnya, dan banyak kebahagiaannya. Balik lagi nih, kita balik lagi ke jualan foto, dimana fotonya itu kita jual di platform internasional, di Shutterstock, di Getty Image, sisa aja gak usah disebut. Gimana sih penjualannya, gimana sih, ada kabar apa enggak, ada masalah apa enggak, kita bakal update lagi sesaat lagi. Ya kita main yang cepet-cepet aja ya, karena kerjaan gue juga lagi banyak juga gitu kan. Jadi ya kita bakal disclaimer dulu seperti biasa, kita disclaimer dulu seperti ini ya. Oke, yang pertama ada Shutterstock. Di Shutterstock sendiri kita minggu sebelumnya sangat nanggung ya, ada 990 berapa gitu. Dan minggu sekarang itu kita ada lebih dari 1000. Akhirnya kita tembus 1000 aset. Dan untuk penjualan belum ada sih ya. Yang penting mah ada 1000 dulu, itu aja gue udah seneng ya. Karena emang 2 minggu ini emang rada-rada bangke Shutterstock. Reject udah, tapi ACC pun nggak ketahuan gitu. Jadi yang nggak di reject itu menumpuk gitu. Jadi dia statusnya nggak tahu di reject, nggak tahu statusnya juga itu di ACC, jadi menumpuk aja dari Senin. Makanya gue rada-rada males gitu ya ini juga. Dan juga yang emang ditaruh di equipmentnya mereka belum ketahuan juga nasibnya sekarang, bener-bener bisa di ACC apa enggak. Begitulah Shutterstock. Tapi ya balik lagi, untuk 1000 asetnya ini udah cukup luar biasa menurut gua, karena ada orang juga yang belum sampai ke titik ini gitu. Dan kalau misalkan yang atas gue sih ngomongnya kalau udah sampai di titik 1000 mah sebenarnya tinggal nunggu aja gitu, walaupun masih sedikit-sedikit pasti ada aja yang download katanya. Dan itu emang terbukti sih di minggu-minggu sebelumnya juga. Perkaranya namanya manusia, nggak ada yang puas ya, namanya manusia itu pasti butuh lebih dan lebih. Jadi ya kalau misalkan emang gue pengen lebih, ya gue harus berusaha sedikit lebih keras lagi, intinya sih begitu ya. Untuk 1000 aset ini ya gue ucapkan banget thanks banget ya buat Shutterstocknya sendiri, karena belum ada 4 atau 5 bulan kayak, belum ada 4 bulan kayaknya di YouTube gue juga ya. Kayaknya baru bulan pertama, bulan kedua, apa udah 3 bulan sih, entarlah gue lupa, ntar dicek aja ya. Intinya udah baru sekian bulan gue udah dapat aset sebanyak ini, sementara rekan-rekan yang lain mungkin ya untuk dapat ACC-nya aja udah cukup sulit gitu. Ada sih beberapa rekan-rekan gue juga yang mulai ikut gitu ya, apa namanya tuh, mulai ikutan foto gitu bareng gue. Cuman yang gue jelasin di sini, kemungkinan mungkin aja emang rezeki lu ada, tapi kalaupun nggak ada, lu jangan patah semangat gitu. Karena jujur dulu gue sama temen gue, malah temen gue duluan yang di download gitu daripada gue. Sementara gue butuh dulu sampai ke titik 500 ACC dulu baru download. Seperti itu sih kira-kira. Nah paling untuk Shutterstock kita cukupkan di sini, kita next lagi ke yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada Getty Image atau Getty Image atau iStock atau iStock, terserah kalian menyebutnya apa ya. Di iStock sendiri sebelumnya kita ada 2500 aset, dan minggu sekarang ada 2600 aset ya. 100 cukup lah ya buat ACC. Emang Getty Image kan emang banyak banget kan ACC-nya. Lebih juga itu juga sejalur dengan apa yang di downloadnya juga banyak banget. Gak enaknya di Getty Image sejauh ini, kita nggak bisa nentuin harga pasar. Itu aja, maksudnya gini lah ya, memang harga pasarnya Microstock itu nggak pernah bisa ditentukan. Cuman untuk Shutterstock itu minimal banget itu adalah
$1. Di Getty Image kalau misalkan $1 itu 15%-nya harusnya 0,15 kan ya. Nggak enaknya di Getty Image bahkan kita bisa dapat yang 0,01. Berarti kan itu sebenarnya foto kita dihargain berapa? Cuma sekitar 3.000 apa 4.000. Itu doang yang nggak enak. Cuman kalau kalian ngejarnya downloadan atau akses cepat, Getty Image tempatnya nggak ada lagi. Bahkan hampir dari seluruh foto yang gua bikin hampir ketampung semua, kecuali emang masuk tanggal 20 ya. Tanggal 20 emang rada-rada bangke biasa. Di tanggal 20 itu pasti ada aja rejekan, nggak tahu kenapa. Kalau misalkan di upload besoknya lagi dengan tema yang sama, dengan caption dan title yang sama, itu masuk aja. Emang kalau udah mau deket-deket emang rada-rada bangke emang Getty Image, cuma gitu doang. Paling kudu sabar-sabar aja sampai nunggu tanggal 20 ya, karena emang mereka kan tanggal 20 semua. Kalau emang udah lewat tanggal 20 ya semua yang terada datanya tuh, data download, data apa dan semuanya pasti lengkap di situ. Ya mungkin untuk Getty Image apalagi ya yang bisa dibahas. Semenjak yang 2 kagak bisa dibahas ya udah kita mainnya cepet-cepet aja. Terlebih ya ini kita ngobrol di luar jualan foto gitu. Jujur li asik, jujur li jaksel sekali. Sejujurnya sih gue pengen gitu bisa apa namanya bikin video reaction ya, cuman nggak tahu kenapa ada ketakutan buat dapet hak cipta gitu. Sebenarnya sih pengen banget bikin, cuman gua nggak tahu format yang bagusnya apa, terus cara ngeditnya gimana, terus batasannya seperti apa, nggak tahu gua. Terlebih gitu, karena emang sejujurnya gue lebih senang bikin short sih ya sekarang ya, bukan karena gue nggak suka video panjang, enggak, karena proses untuk produktivitas dokumentasi gue suka-suka aja. Yang gue sukanya adalah timbal balik dari kalian. Kalau misalkan kalian lihat itu di video biasa itu kita cuman bisa dapat ya paling gede 30 apa 40 views. Coba kalau lihat di short gue, bahkan ada yang 5.000, ada yang 7.000, bahkan subscriber gue sekarang udah sampai sekarang segini itu gara-gara short. Seminggu belum gue berkarir di YouTube itu dengan format yang sama konsisten 2 bulan itu ampas cuman nyentuh sampai 20 subscriber, 30 subscriber. Dalam seminggu gue dapet 100 subscriber loh dalam seminggu cuman pakai short doang. Makanya gue jadi lebih suka short sih ya bukan berarti gue nggak suka ya dalam produktivitas produksi yang besar gitu. Cuman kalau ngelihat dari aktivitas kalian yang komennya juga enak, view-nya enak, terus yang like dan walaupun dislike-nya juga ada enak, lebih cepet aja produksinya dan bisa juga lewat handphone gitu. Jadi gua punya ide, gua ambil handphone gua tag itu video, gua edit juga sedikit di handphone, cukup lah. Bikin captionnya juga di handphone, bikin transisinya juga ya sekarang banyak lah ya. Terlebih buat kalian yang punya TikTok itu udah ini banget lah itu buat transisi. Pengen bisa banget bikin video reaction buat tuh, cuman kayaknya masih bingung aja. Bingungnya tuh ya terlepas dari hak cipta yang tadi gue sebutin ya, terus gue juga bingung cara masukin title buat ngargain si video pertamanya. Terus gue juga bingung juga cara buat apa namanya ngebagi. Ada yang bilang 50-50 nggak apa bang, gue lihat di video-video yang lain lah ya, karena gue juga kan selama ini tetap belajar juga guys. Gue bikin video kayak begini belajar, gue gimana cara gue ngomong itu gue belajar lagi, terus buat foto aja buat teknik-teknik kayak gue belajar lagi gitu. Ada yang bilang 50-50 oke bang, tapi ternyata 50-50 kadang ada yang dolar kuning, dolar merah, dolar hijau, itu gua kagak ngerti itu apa. Ya mungkin kalau misalkan ada yang udah ngerti boleh tulis di bawah ya. Ada
juga yang bilang apa ya, kalau misalkan mau bikin video itu harus yang CC atau apa ya namanya tuh, kreatif apa gitu yang ada di YouTube. Itu kan menyebalkan ya, berarti gue kudu nyari dulu. Sementara kalau ngeliat yang di lain juga, kalau katakanlah 70-20, ada yang sering gue liatin itu di video reaksi, dia kecil gitu, pakai misalkan segini kamera lurus, apa portrait gitu, dia cuma segini doang gitu, kecil. Itu kan jauh banget dari 70-20 gitu. Itu mah mungkin 10-90, tapi dia yang 10 gitu, kok bisa gitu, bisa masuk, apa trik-triknya, dan gue belum nemu gitu. Walaupun kalau buat editannya ya mungkin kayaknya sih sama-sama aja, cuman buat konsekuensi ke depannya itu yang belum gue temu sampai sekarang. Karena mungkin kalau misalkan apa namanya reaction itu udah rampung, itu bakal enak boy, enak banget. Karena pada dasarnya kalau gue lagi senggang, mau di rumah kayak mau di tempat kerja kayak, itu pasti gue nonton dulu. Nonton anime kan bisa jadi konten ya gitu, maksud gue. Makanya gue pengen bisa reaction gitu ya. Mungkin kalian yang lebih tahu, yang lebih paham, boleh dong kasih tahu, bagi-bagi ilmunya, biar gue juga bisa belajar lagi, bisa memperbaiki segala apa namanya tuh ya, bisa memperbaiki diri lagi lah, gimana caranya penyampaian yang baik, terus bagaimana dengan komunikasi yang baik, biar kalian juga lebih enak, lebih betah juga nontonnya. Oke, mungkin segitu dulu, udah banyak banget yang kita omongin, dari yang benar-benar dari foto-fotonya sampai yang keluar foto-fotonya. Ya, thank you anjir. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you juga yang udah like, comment, subscribe, apalagi yang sampai nge-share ke grup-grup keluarga. Kalian emang benar-benar mantap. Serius, kalian mantap. Yang belum, ayo lebih berusaha lagi, tapi yang enggak juga nggak masalah, karena untuk segmen ini ingat, ini hanya untuk memancing konsumen. Saya Bang Pelok pamit undur diri. Ciao, bye.